Pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers jelang derby Italia mengatakan, pertandingan besok tentunya sangat penting, bukan menentukan. Ini akan sangat ketat. Leg pertama bukanlah pertandingan yang menarik, namun besok kami akan berada di kandang sendiri dalam pertandingan hebat yang akan kami coba hadapi dengan cara terbaik. Kami akan menemukan tim hebat dengan jalur yang mirip dengan kami berusaha mempersiapkannya sebaik mungkin. Peringkat antara kedua tim sama, kami harus tampil bagus, kami tahu pentingnya pertandingan ini di stadion kami. Kami sangat menghormati mereka, tetapi kami akan memainkannya sebaik mungkin. Kami telah bermain melawan Juve berkali-kali dan semua pertandingan memiliki ceritanya masing-masing. Besok akan sangat seimbang dan kami harus menggunakan banyak kepala, hati, dan kami harus siap untuk berlari ekstra, menutupi lapangan dengan sangat baik. Akan ada tekanan seperti biasa dalam sepak bola kami, dengan bermain di stadion kami akan mendapat dukungan dari para penggemar dan kami akan berusaha membuat mereka bahagia. Kami akan mencoba memainkan pertandingan yang hebat, kami telah menjalani final, semifinal, pertandingan lain melawan Juve dan semuanya berbeda karena dua tim hebat dengan pemain hebat saling berhadapan, ini akan sangat seimbang dan kami akan mencoba menafsirkannya sebaik mungkin sejak awal. Allegri telah memenangkan banyak hal, dia adalah pelatih pemenang, ahli, dan praktis. Saya sangat menyukainya sebagai pelatih. Saya dapat mengatakan bahwa tahun ini saya melihat Juventus yang luar biasa. Dumfries tampil bagus dalam 1,5 bulan pertama, lalu dia mengalami masalah besar dan beberapa kelambatan, sekarang dia telah bekerja dengan sangat baik, di Florence dia masuk dengan cara yang benar. Sebagai pemain fisik, dia harus berada dalam kondisi 100%. Sementara itu, Darmian telah melakukannya dengan sangat baik. Kami juga telah merekrut pemain baru seperti Buchanan yang memuaskan saya dan harus berintegrasi ke dalam tim, dia akan segera membantu kami. Kemenangan membawa banyak rasa percaya diri, kami harus melanjutkan dengan cara ini. Bersama staf, kami harus melampaui hasil dan menganalisa hal baik dan buruk. Pada momen-momen tertentu, kami harus tampil lebih baik, namun setiap pertandingan adalah pelajaran. Buchanan adalah pemain yang luar biasa, bagi saya dia adalah pemain kelima dalam jangkauan penuh, dia memiliki nilai fisik yang sangat baik dan sangat bagus dalam 1 lawan 1, dia telah bersama kami selama sebulan dan semakin membaik. Dia akan sangat berguna, lihat saja contohnya Bisek. Dia datang dan tidak bisa bahasa Italia, dia bermain dengan formasi lain. Tapi dia spons, dia memberitahu dirinya sendiri setiap hari dan sekarang dia menjadi starter yang efektif. Hal yang sama akan terjadi pada Buchanan. Di semua klub besar ada tekanan, satu-satunya hal adalah bekerja sebaik mungkin, saya percaya pada para pemain saya karena saya telah melihat mereka bekerja sebaik mungkin. Kami mempunyai tanggung jawab besar dalam mempertahankan warna ini, kami telah memperoleh kepuasan besar, tetapi kami tahu bahwa dalam sepak bola kami perlu melihat ke depan tanpa memikirkan apa yang telah terjadi sejauh ini. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan atau lakukan. Saya tahu jalan yang kami ambil dan kami mempunyai tanggung jawab, kami tidak bersembunyi. Saya hanya mengatakan bahwa kami akan berusaha memainkan pertandingan sebanyak mungkin, kami tampil bagus di Piala Super, sayangnya kami tersingkir di Piala Italia, kami akan berusaha melakukan yang terbaik di Serie A dan Liga Champions. Saya sangat menghormati Allegri, tapi protagonisnya adalah para pemainnya. Memainkan satu pertandingan dalam seminggu adalah suatu keuntungan, tidak ada gunanya menyangkal hal itu, tetapi juga tidak ada gunanya membicarakannya. Jelas kami senang dengan kemajuan kami di Liga Champions, dan kami melanjutkan jalur kami. Pada bulan Januari, kami menjalani 5 pertandingan dalam 22 hari, dan pada bulan Februari ini kami akan melakukan 6 pertandingan antara sekarang dan tanggal 28. Wesley Sneijder kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter versus Juventus adalah pertandingan yang setara dengan klasiko terbesar di dunia. Anda hidup di malam-malam seperti ini, merasakan San Siro penuh dan gemetar di bawah kaki Anda, mirip seperti yang terjadi dalam derby melawan Milan.
Pertandingan ini tidak bernilai 4 poin, tapi selalu 3 poin seperti pertandingan lainnya. Inter unggul dan masih punya satu pertandingan yang perlu dimainkan, tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa dengan mengalahkan Juve, mereka sudah mengantongi Scudetto? Masih ada beberapa bulan lagi dan lawan selalu sulit, terutama di Italia. Inter memiliki grup yang solid, di mana tidak ada improvisasi. Mereka telah membangun rumah sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun dan sekarang, jika Anda mengganti satu pemain dengan pemain lainnya, perubahan akan terjadi dengan cepat. Mencetak begitu banyak poin dan kebobolan sangat sedikit adalah bukti bahwa Juve telah mencapai level hebat lagi. Mungkin mereka tidak akan bermain sebaik Inter, tapi mereka sangat berbahaya, terutama di lini depan. Vladimir Jugovic kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter Juve adalah keindahan sepak bola. Itu terjadi setelah duel panjang dan sama bagusnya dengan final. Derby Italia di masa lalu akhirnya kembali, tontonan pamungkas bagi para penggemar. Kekuatan harus muncul dalam pertandingan seperti ini dari sebuah tim. Siapapun yang menang di San Siro tidak memenangkan kejuaraan, namun mengirimkan pesan kuat yang dapat menggeser keseimbangan internal dan eksternal. Saya fokus ke Juventus karena saya berharap perebutan Scudetto akan berlangsung seru hingga bulan Mei. Namun, jika Inter menang, tim asuhan Inzaghi akan mengambil keuntungan yang baik. Saya tidak berpikir bahwa Inter dan Juventus akan bermain imbang. Namun, dalam kasus ini, hasil imbang di laga tandang bukanlah hasil yang buruk bagi Bianconeri. Itu berarti bahwa mereka tetap berada di belakang Inter. Rabiot lebih mengandalkan fisik, Barella lebih tidak dapat diprediksi. Sementara Lautaro adalah seorang striker top, saya suka cara dia bergerak, dia selalu bergerak, dia beracun bagi pemain bertahan. Kisah antara Piotr Zielinski dan Napoli berakhir dengan buruk. Setelah 8 tahun bersama, jalan menuju perpisahan di akhir musim nanti resmi dimulai. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa iklim ketegangan yang sudah berlangsung selama berminggu-minggu akibat pilihan pemain Polandia itu untuk tidak memperbarui kontraknya, kemarin diperburuk dengan tidak masuknya mantan pemain Empoli itu ke dalam daftar UEFA untuk Liga Champions. Ini merupakan sinyal yang sangat jelas dari Napoli untuk masa depan Zielinski. Produksi ofensif Inter jelas lebih unggul dibandingkan Juventus. Inter dengan 50 gol dalam 21 pertandingan, sementara Juve dengan 36 gol dalam 22 pertandingan. Namun, menurut Corriere dello Sport, kedekatan di klasemen menunjukkan bagaimana Bianconeri masih pandai memanfaatkan apa yang mereka ciptakan. Tim asuhan Allegri menang dengan skor 1-0 6 kali dan 10 kali menang hanya dengan selisih 1 gol. Nerazzurri terhenti di kedudukan 1-0 hanya dalam 3 pertandingan, mereka mengambil 3 poin dengan total selisih minimal sebanyak 5 kali, mencetak gol dengan minimal 3 gol dalam 7 pertandingan, 4 gol dalam 3 pertandingan dan bahkan 5 gol dalam 2 pertandingan. Inter punya kualitas dan kekuatan untuk menghancurkan lawannya, sedangkan Juve tampil lebih lincah dan kemudian harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menjaga skor tetap berpihak pada mereka hingga peluit akhir dibunyikan. Lautaro tampil konstan di musim ini, sebaliknya Vlahovic bangkit dalam beberapa pekan terakhir setelah awal yang sulit. Waspada juga tembakan dari luar kotak penalti, Calhanoglu dan Di Marco adalah dua pemain yang bisa melukai dari jarak jauh. Christian Vieri kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter adalah tim terlengkap di Serie A. Punya skuad terbaik, dalam arti bangku cadangan yang dalam dan berkualitas, dan bisa mengistirahatkan starter dan terus menang. Tahun lalu mereka mencapai final Liga Champions, tahun ini mereka bisa mengulanginya lagi dan terus melaju di Serie A. Lautaro adalah salah satu striker yang paling lengkap, saya menggabungkannya dengan Haaland, Kane, dan Rashford. Lautaro dan Kane banyak bermain dengan rekan satu tim, Haaland lebih merupakan penyerang tengah area, karena karakteristiknya dan cara bermain City yang memiliki banyak penguasaan bola.
Dilansir FC Internews, dengan 98 gol yang telah dicetak di Serie A, Lautaro Martinez akan mencapai 3 digit gol dengan mencetak 2 gol dalam derby Italia nanti. Tentu bukan hal yang mudah bagi Lautaro yang dalam total 17 pertandingan melawan si Nyonya Tua di semua kompetisi hanya mencatatkan 4 gol. Dia tidak pernah mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan melawan Juventus. Massimiliano Allegri dalam jumpa pers jelang laga derby Italia mengatakan, "Kami semua akan berangkat, kami telah memulihkan Chiesa dan Rabiot, lalu kami mendapatkan 2 pemain baru, Jalou dan Alcaraz, kami semua akan berangkat ke Milan. Besok akan menjadi pertandingan yang luar biasa, kami tahu kekuatan Inter, ini sebuah panggung, kami masih harus mencetak banyak poin untuk tujuan kami yaitu kembali ke Liga Champions. Pertandingan melawan Inter bukan titik balik yang menentukan, dengan 3 poin Anda memulihkan dan kehilangan poin dalam beberapa pertandingan. Kami harus mendapatkan poin untuk mencapai Liga Champions yang merupakan tujuan kami musim ini. Ketika pertandingan ini terjadi, hal yang baik adalah bersenang-senang dan melakukan yang terbaik. Kami sangat menghormati Inter karena mereka adalah tim terkuat di Serie A, dan difavoritkan meraih Scudetto. Kami tidak boleh terganggu oleh obrolan dari luar, kami harus memainkan pertandingan kami, tampil sebaik mungkin, dan berusaha meraih kemenangan. Masih banyak pertandingan yang harus dijalani, sepak bola penuh dengan kejadian tak terduga. Anda harus memiliki keseimbangan, hal tersulit adalah mengelola momen-momen sulit yang terjadi sepanjang musim. Pertandingan leg pertama melawan Inter adalah pertandingan yang sangat seimbang dan penuh rasa hormat. Besok saya pikir akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda. Antonio Cabrini kepada Radio The J mengatakan, Di Marco adalah anak laki-laki yang menunjukkan bahwa dia bisa melakukan lebih dari sekedar bermain sebagai pemain sayap. Dia punya kualitas penting, yang pasti bisa dia tingkatkan. Jangan jadikan dia juara karena itu akan terlalu berat baginya, dan yang terpenting adalah buat dia paham bahwa dia punya kemungkinan untuk berkembang lebih banyak lagi. Riccardo Trevisani kepada Radio Serie A mengatakan, Buchanan akan sangat jarang terlihat, akan ada waktu untuk melihatnya di masa depan. Dia akan dimasukkan jika keadaan berjalan lebih baik dan tim Inzaghi mengambil jarak yang lebih besar dalam kejuaraan. Jika tidak, dia akan kesulitan bersaing dengan Darmian, Dumfries, bahkan mungkin Pavard dalam peran itu. Giovanni Fabian kepada DAZN mengatakan, saya belajar banyak untuk memposisikan diri dengan tubuh saya, yang merupakan hal mendasar yang diajarkan pelatih kepada saya. Dan saya mencoba untuk beradaptasi di setiap bagian lapangan karena ini merupakan hal mendasar dalam tim ini, di mana tidak ada peran yang tetap tetapi semua orang bermain di tempat yang mereka butuhkan. Saya sangat menyukai Barella. Saya merasa senang bisa berlatih bersamanya dan melihatnya dari dekat, ini membuat perbedaan karena Anda akan menyadari betapa kuatnya dia. Saat itu saya masih muda, dan saya berusaha menyerap sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, dan semaksimal mungkin. Alessandro Altobelli kepada Notizie.com mengatakan, untuk pertandingan derby Italia, pemain yang bisa menentukan di Inter adalah Lautaro, Barella, Calhanoglu, dan Thuram. Sementara di Juventus ada Vlahovic, Chiesa dan Yildiz. Ini adalah tantangan yang harus dipersiapkan, para pemain tahu bahwa Inter Juve kali ini adalah pertandingan paling penting tahun ini. La Repubblica melaporkan bahwa kemenangan Inter di Supercoppa Italia memberikan mereka tiket ke Piala Super, yang mana di musim panas nanti Nerazzurri akan menantang pemenang kejuaraan Saudi dan tim yang akan mengangkat Liga Champions di minggu yang sama. Pertandingan persahabatan tersebut akan dimainkan di Eropa atau di negara lain yang beriklim sedang, mengingat suhu di negara Saudi jelas tidak dapat ditoleransi.
Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Marcus Thuram tentu saja menjadi kejutan positif di musim Inter sejauh ini. Semua orang tahu betapa bagusnya dia, tapi hanya sedikit yang mengira dia akan berada di level seperti ini. Sikapnya selalu positif dan di lapangan, ketika keadaan menjadi serius, dia bisa menjadi penentu. Selain itu, dia adalah seorang pemain yang juga memiliki pengaruh dalam pertandingan-pertandingan besar, seperti yang ditunjukkan oleh gol-golnya ke gawang Milan, Napoli, Roma, Benfica, Lazio, dan assist emas untuk Lautaro di Turin melawan Juve. Sikapnya yang riang memungkinkan Marcus Thuram untuk merasakan sepak bola dengan cara yang lebih tenang dan membiarkan tekanan tinggi menguasai dirinya. Sejauh ini, dia telah mencetak 8 gol di Serie A, dengan 2 gol lagi, dia akan mencapai 2 digit, dan di era 3 poin, hanya 4 pemain Inter lainnya yang mampu mencapai angka ini dalam debut mereka, yaitu Djorkaeff, Eto'o, Ronaldo dan Lukaku. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa banyak nama besar Eropa mengincar Heprem Thuram, termasuk Inter dan Juventus. Nerazzurri dan Bianconeri siap berduel demi Heprem, dengan Marotta berharap bisa mengulangi hasil tantangan untuk pemain bernomor punggung 9 Nerazzurri saat ini, yang juga menjadi incaran Allegri. Dilansir FC Internews, 2 tim dengan pertahanan terbaik di Serie A, akan segera bertanding di San Siro. Inter dengan 13 clean sheet, Juventus dengan 12 clean sheet adalah 2 tim yang mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak di Serie A musim ini, dan sejauh ini, di Serie A, Nerazzurri baru kebobolan 10 gol, sementara Juventus baru kebobolan 13 gol. FC Internews melaporkan bahwa Dusan Vlahovic belum pernah mencetak gol dalam 7 pertandingan yang dimainkan sepanjang karirnya di Giuseppe Meazza melawan Inter dan Milan. Dihitung dari semua kompetisi, ini adalah stadion di mana pemain kelahiran 2000 itu memainkan pertandingan terbanyak tanpa pernah mencetak gol. Christian Vieri kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter lebih kuat dan lebih lengkap. Namun melawan Juve Anda tidak pernah mudah mencetak gol, mereka memiliki pertahanan yang kuat, kemudian dengan serangan balik, mereka selalu mencetak gol. Saya tidak mengenal Marcus Thuram, tapi pada pandangan pertama, saya mengerti bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menggantikan Lukaku. Alessandro Altobelli kepada La Stampa mengatakan, sudah lama kami mengalami siklus kemenangan dari satu tim ke tim lainnya. Saat Juve mendominasi, Inter mencoba melakukan reorganisasi hingga akhirnya keduanya kompetitif. Jadi, derby Italia kali ini akan menjadi derby Italia yang sesungguhnya. Baik Inter maupun Juve akan bermain untuk menang, saya yakin akan hal itu. Saya rasa ini belum menentukan, masih ada banyak pertandingan yang tersisa. Sekalipun di pertandingan nanti jika Inter menang, akan ada selisih 7 poin yang akan sulit dikejar oleh Juve. Inter punya sesuatu yang lebih saat ini, namun jika saya harus membuat prediksi, saya melihat Nerazzurri hanya unggul sedikit dari Juventus. Roberto Boninsigna kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, atas apa yang telah dan sedang dilakukannya, Lautaro lebih unggul dari Vlahovic. Bagi saya, Lautaro tampak lebih lengkap. Dia tahu bagaimana bergerak sebagai striker kedua yang merupakan peran alaminya, dia juga merupakan striker pertama yang sangat baik. Sementara Vlahovic telah berkembang pesat dalam periode terakhir, dan dia juga lebih muda dari Lautaro, dia perlu membuat lompatan ke depan. Kiper Juventus, Wojciech Szczęsny kepada TNT Sport mengatakan, Inter kuat, mereka sangat kuat, tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari kami. Mereka adalah tim yang sangat matang karena dengan mencetak banyak gol mereka masih mampu untuk tidak kebobolan terlalu banyak, mereka telah melakukannya dengan sangat-sangat baik sepanjang tahun, tapi kami pergi ke sana dengan harapan bisa membawa pulang hasil.
Derby kali ini tentu saja merupakan pertandingan yang sangat penting untuk klasemen, tapi masih ada 14-15 pertandingan tersisa, jadi ini bukan pertandingan yang menentukan untuk Scudetto. Meski begitu, ini adalah pertandingan yang akan mengirimkan sinyal kuat ke kejuaraan jika salah satu dari kedua tim berhasil memenangkan pertandingan. Evaristo Becalosi kepada Inter TV mengatakan, dalam hal nilai-nilai di lapangan, saya percaya bahwa Inter berada di depan Juventus, namun Juventus berada di posisi kedua dan oleh karena itu, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Bagi saya sebagai pemain, pertandingan melawan Juventus selalu sangat menyentuh hati. Di lapangan saya merasa bersemangat saat bermain melawan mereka, sungguh menggairahkan berada di sana melawan dan menantang mereka. Inter kini menjadi sebuah kepastian, penegasan atas kerja luar biasa selama bertahun-tahun ini datang dari jalur yang diambil. Para pemain baru yang datang sepertinya sudah bermain di Inter selama 10 tahun. Lingkungan dan grup tenang dan para pemain terlihat kompak. Tim asuhan Simone Inzaghi selalu kompak di saat sulit dan berhasil mengubah wajah berdasarkan situasi. Final Liga Champions musim lalu memberikan banyak kepercayaan diri, Lautaro semakin menjadi pemimpin, dan Inter adalah tim yang dapat bersaing dengan siapapun. Mantan pelatih Aslani di tim Empoli Primavera, Antonio Busce kepada Tutto Mercato Web mengatakan, di Florence, Aslani termasuk yang terbaik di lapangan, dia mengatur permainan dengan cukup baik, tapi kita berbicara tentang Inter dan di depannya ada Calhanoglu yang sedang menjalani kejuaraan yang luar biasa. Aslani harus menunggu gilirannya, dia lahir pada tahun 2002, seluruh karirnya ada di depannya, saya berharap dan yakin dia akan menjadi gelandang utama Inter dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Inter ingin memenangkan segalanya, mereka haus akan hasil. Ada banyak tekanan dan terkadang hal ini membuat Anda berpikir dengan cara yang sedikit berbeda, mungkin mereka mencoba melindunginya. Andrea Lazzari kepada Radio Kiss Kiss Napoli mengatakan, Zielinski adalah pemain yang mengalami pertumbuhan eksponensial, dia telah mencapai puncak karirnya. Saat ia bermain, ia menunjukkan permainan yang fantastis, sungguh gila jika menghilangkannya dengan status bebas transfer, dan akan sangat brilian jika mengambilnya dengan status bebas transfer. Hernanes kepada tuttocagliari.net mengatakan, Inter, dalam hal skuad, lingkungan, kedewasaan, dan ketenangan, mereka adalah tim yang sangat kuat dan sadar. Di sisi lain, Juve selalu Juve, mereka memiliki pelatih hebat yang mampu bertahan di periode tersulit, mereka tidak bisa diremehkan, dan karena mereka tidak punya komitmen Eropa, mereka bisa mengandalkan sedikit keuntungan atas Nerazzurri. Keduanya sangat kompetitif, dan masing-masing memiliki kekuatan khusus yang dapat diandalkan. Dilansir FC Internews, Giovanni Carnevali mengatakan, Marotta adalah guru saya memiliki ikatan khusus dengannya. Namun di saat yang sama, demi kebaikan Serie A, alangkah baiknya jika duel Inter dan Juventus berlangsung hingga akhir. Tidak ada yang difavoritkan, ini akan menjadi pertandingan yang rumit. Saya pikir Inter memulai lebih dulu, kemudian Juve bersama Allegri selalu berhasil melakukan sesuatu yang lebih dan membalikkan setiap prediksi. Guido Senia, rapper dan penulis asal Romawi atau yang lebih dikenal sebagai Il Tre kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, ayah saya selalu menjadi penggemar Inter, dan dia menularkannya kepada saya, meskipun kami tinggal di Roma. Lautaro di atas segalanya, mutlak nomor 1, Barella dan Bastoni adalah teman saya. Dilansir FC Internews, kudeta transfer yang dilakukan Walter Sabatini berhasil memperkuat Salernitana. Salernitana secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan bek asal Jerman, Jerome Boateng. Pemain asal Jerman itu mengikat dirinya dengan Salernitana hingga 30 Juni 2024, dan dia akan mengenakan nomor punggung 5.
Dilansir FC Internews, panggilan pertama Thiago Motta langsung datang ke Jens Odgaard, striker Denmark kelahiran 1999 yang baru datang dengan status pinjaman dari AZ Alkmaar. Mantan pemain Inter yang gagal tampil cemerlang di Primavera meski memiliki awal yang menjanjikan, masuk dalam daftar penyerang untuk pertandingan melawan Sassuolo, bersama dengan Carson, Orsolini, Saelemaekers, dan Zirkzee.